Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Selamat pagi seluruh anak hebat Indonesia. How are you today? I'm fine. Sobahul khair. Kaifa halukum? Ana bi khair. Alhamdulillah. Syukron. Alhamdulillahirabbil alamin. Suatu nikmat yang patut kita syukuri, kita masih bisa belajar bersama-sama dengan mode daring melalui pembelajaran jarak jauh seperti ini, melalui tatap maya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap semangat untuk menggapai masa depan lebih cerah. Ingat selalu 3M. 1. Gunakan masker apabila bepergian. 2. Jaga jarak. 3. Rajin mencuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 12. Materi bahasa Indonesia untuk kelas 12 yaitu KD pertama surat lamaran pekerjaan. Saya rasa adik-adik sangat memahami manfaat kita mempelajari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adik-adik harus pelajari sebagai bekal kelak ketika adik-adik lulus dari SMK Komputer Majenang, adik-adik akan melamar ke suatu perusahaan atau ke suatu lembaga tertentu. Surat lamaran pekerjaan menjadi seleksi awal melihat kemampuan adik-adik, melihat kompetensi adik-adik yang siap terjun di dunia kerja. Dalam surat lamaran pekerjaan ini, adik-adik harus menuangkan, harus menarasikan seluruh kompetensi adik-adik miliki supaya dipertimbangkan untuk diterima di dunia kerja sesuai dengan keinginan adik-adik. Baik, untuk surat lamaran pekerjaan sendiri. Kira-kira apa definisi surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan itu adalah surat pribadi. Ibu katakan pribadi karena isinya memuat tentang rencana atau keinginan seseorang untuk melamar pekerjaan. Tapi ini setengah resmi. Kenapa resmi? Karena surat lamaran pekerjaan ditujukan kepada suatu instansi atau suatu lembaga untuk memperoleh pekerjaan. Karena ini adalah surat pribadi yang setengah resmi, maka bentuk dan bahasanya harus resmi. Karena resmi, adik-adik tidak boleh seenak sendiri menulis surat lamaran pekerjaan. Ada aturannya, ada rambu-rambunya. Surat lamaran pekerjaan yang adik-adik tulis nantinya harus memberikan gambaran tentang kualifikasi diri adik-adik sebagai pelamar. Penulis surat lamaran pekerjaan hendaknya seperti yang ibu katakan tadi, mematuhi segala aturan penulisan surat lamaran pekerjaan. Di sini dapat kita lihat beberapa aturan penulisan surat lamaran pekerjaan yang biasa dipatuhi bersama. Yang pertama, jika ditulis tangan. Jadi sebelum saya lanjutkan, surat lamaran pekerjaan itu dapat ditulis tangan maupun diketik sesuai dengan permintaan lembaga atau instansi yang akan kita lamar. Yang pertama, jika ditulis tangan, ingat, tulislah sendiri di atas kertas folio bergaris berkualitas baik. Apabila boleh diketik, gunakan kertas HVS dengan cara pengetikan satu spasi. Ingat, harus bersih, tidak boleh ada coretan, bekas hapusan, tip X maupun koreksian. Sifatnya harus optimistis. Artinya apa optimistis? Optimistis, si pelamar akan mampu bekerja dengan baik. Di dalam surat tersebut, adik-adik semua harus menarasikan bahwasanya berbekal ilmu pengetahuan yang adik-adik miliki, si pelamar atau adik-adik bisa bekerja dengan baik. Berikutnya,
Sapaan yang digunakan oleh adik-adik ketika menyapa pimpinan perusahaan atau pimpinan lembaga, adik-adik menggunakan kata bapak atau ibu. Tidak boleh adik-adik menggunakan kata saudara atau Anda. Selain itu, pelamar menggunakan kata pengganti atau kata ganti untuk diri sendiri, saya, bukan kami, apalagi aku, itu tidak resmi. Berikutnya, dalam surat lamaran pekerjaan, tadi sudah saya terangkan bahwa sifatnya harus optimistis, berisi keyakinan bahwa berbekal ilmu yang adik-adik miliki, adik-adik semuanya bisa bekerja dengan baik. Lalu, apa hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan? Tentu, yang pertama, menyebutkan sumber lamaran. Dari mana adik-adik itu tahu kalau perusahaan atau lembaga yang bersangkutan membuka lowongan pekerjaan? Bisa dari iklan, pengumuman resmi, referensi teman, maupun inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri berarti adik-adik tidak tahu kalau di lembaga atau perusahaan yang bersangkutan sedang membuka lowongan pekerjaan. Tapi adik-adik memiliki keinginan atau inisiatif yang berasal dari diri sendiri untuk melamar pekerjaan di instansi atau lembaga terkait. Yang kedua, tentu identitas diri lengkap dari si pelamar. Apa saja isinya? Ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon atau nomor HP, atau alat bantu komunikasi lain, misalnya sosial media. Bahkan, untuk saat ini, selalu dipersyaratkan oleh perusahaan-perusahaan bonafit untuk mencantumkan sosial media. Hati-hati di sini, adik-adik harus menjadi pengguna sosial media yang bijaksana. Jangan sampai ketika nanti diverifikasi sosial media adik-adik terdapat ujaran-ujaran kebencian, terdapat hal-hal yang kurang baik, terdapat hal-hal asusila. Maka dari itu mulai dari sekarang silahkan dibersihkan sosial media adik-adik semuanya. Hapus semua hal-hal yang kurang baik, yang bersifat asusila maupun yang berisi tentang ujaran kebencian. Karena hal itu akan menjadi penilaian tersendiri ketika adik-adik mengajukan surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, ini tidak kalah penting, yaitu posisi yang dikehendaki. Adik-adik semuanya harus mencantumkan apa posisi yang adik-adik lamar, apa posisi yang adik-adik kehendaki. Misalnya sekretaris, teller, staf administrasi, mekanik, kasir, pramuniaga, pramusaji, dan lain sebagainya. Berikutnya, riwayat pendidikan. Di sini, adik-adik mengemukakan riwayat pendidikan adik-adik. Alangkah baiknya, riwayat pendidikan dari yang paling tinggi ke paling rendah, atau sesuai permintaan dari lembaga atau perusahaan yang akan adik-adik lamar. Berikutnya, riwayat pekerjaan. Apabila adik-adik sudah pernah bekerja di tempat lain. Tapi apabila adik-adik fresh graduate pun diizinkan untuk melamar, silahkan melamar. Ingat, isinya harus optimistis. Contohnya, saya adalah lulusan SMK Komputama Majenang dengan kompetensi keahlian teknik komputer jaringan tahun 2021. Meskipun saya belum pernah bekerja, tetapi saya yakin dapat bekerja dengan baik berbekal ilmu pengetahuan yang saya miliki. Meskipun belum pernah bekerja, adik-adik harus optimis, harus yakin bisa bekerja dengan baik berbekal dengan ilmu pengetahuan yang adik-adik miliki. Berikutnya, kemampuan yang lain yang dimiliki, misalnya aktif berbahasa Mandarin, aktif berbahasa Inggris, dibuktikan dengan sertifikat. Bisa mengoperasikan program komputer Word, Excel, PowerPoint, program kasir, dan lain sebagainya. Silahkan dikemukakan. Kemudian ada referensi. Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang membutuhkan referensi. Referensi itu adalah rekomendasi.
dari tempat atau dari lembaga yang terkait. Itu kira-kira hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan. Pada intinya, semua hal-hal yang dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan tersebut harus mampu menjelaskan kompetensi atau kualifikasi dari si pelamar. Berikutnya, untuk jenis surat lamaran pekerjaan terdiri dari dua. Yang pertama, ada surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan kurikulum vitae, dan ada surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan kurikulum vitae. Kurikulum vitae itu bahasa lainnya adalah daftar riwayat hidup. Isinya itu adalah data diri secara pribadi yang diajukan oleh pelamar sebagai bahan pertimbangan supaya pemilik perusahaan atau pimpinan perusahaan dapat mempertimbangkan keinginan adik-adik semuanya untuk bekerja di perusahaan yang adik-adik inginkan. Untuk daftar riwayat hidup, isinya kan data diri, biasanya meliputi apa saja? Ada nama si pelamar, alamat lengkap, tempat tanggal lahirnya, jenis kelaminnya, kebangsaannya, agama, bahkan tinggi badan ataupun berat badan. Misalnya adik-adik yang belajar di jurusan perbankan dan keuangan mikro, ketika adik-adik itu melamar sebagai teller, itu akan sangat penting adik-adik menyertakan tinggi badan dan berat badan, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, hobi, dan referensi. Ingat, dalam surat lamaran pekerjaan, hal-hal ini sangat penting. Silahkan narasikan dengan baik kompetensi adik-adik semuanya, kualifikasi adik-adik semuanya, narasikan, promosikan diri adik-adik dengan baik supaya perusahaan atau lembaga melalui pimpinan atau direkturnya dapat mempertimbangkan keinginan adik-adik untuk belajar di perusahaan yang adik-adik inginkan. Berikutnya, untuk bagian-bagian surat lamaran pekerjaan itu dibagi menjadi 3. Bagian surat kelompok pertama, tentunya karena pertama ada di bagian yang paling atas. Isinya apa? Tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, perihal surat. Berikutnya, alamat surat yang dituju. Setelah itu kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagian surat kelompok kedua. Ada salam pembuka. Apabila Anda yakin bahwa perusahaan atau instansi tersebut berada di naungan Yayasan Islam, boleh menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi apabila itu adalah perusahaan yang berstandar nasional bahkan internasional, gunakan salam yang sifatnya umum saja dengan hormat, begitu. Yang kedua, pembuka surat. Yang ketiga, identitas pelamar. Ingat, silahkan dilengkapi identitas pelamarnya. Kemudian ada isi surat dan ekspresi promosi diri. Ini yang tadi Ibu kemukakan. Di sini adik-adik harus menarasikan apa kemampuan, apa bakat, apa kompetensi yang adik-adik miliki, sehingga adik-adik itu berani untuk melamar pekerjaan pada lowongan yang adik-adik kehendaki. Kemudian setelah ada ekspresi promosi diri, adik-adik lampiran surat. Adik-adik lampirkan lampiran surat. Hal-hal lampiran apa saja? Ini adalah hal-hal yang mendukung promosi diri adik-adik. Misalnya ijazahnya, KTP-nya, fotonya, kemudian surat keterangan sehat, surat berkelakuan baik, sertifikat keterampilan, dan lain sebagainya. Kemudian ada penutup surat. Di sini adik-adik tuangkan, adik-adik narasikan apa harapan adik-adik dengan mengirimkan surat lamaran pekerjaan ini. Tentunya adik-adik ingin diterima, ingin bergabung dengan perusahaan atau lembaga yang adik-adik semuanya lamar lowongan pekerjaannya. Yang terakhir, salam penutup. Dan yang ketiga, bagian surat kelompok ketiga. Yang pertama, isinya apa sih? Tanda tangan. Ingat, tanda tangan bukan paraf. Kemudian yang kedua, nama terang pelamar harus jelas.
Demikian yang dapat Ibu sampaikan mengenai surat lamaran pekerjaan, apa saja isinya, bagaimana cara menulisnya, dan bagian-bagiannya. Untuk video selanjutnya, kita akan belajar mengenai sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Tugas pertemuan ini silahkan adik-adik mencari contoh surat lamaran pekerjaan. Dalam kelas sinkronus nanti akan kita bedah bersama-sama, kita identifikasi bagaimana sistematika penulisannya. Ingat, stay safe, stay healthy, ingat 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun. Selamat belajar, sampai jumpa pada video selanjutnya. See you later. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.